Shalom bagi jemaat Tuhan. Dalam sapaan damai sejahtera, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema bagaimana kita mempercayai Allah sepenuhnya. Mari kita satu dalam doa untuk dapat memahami kedalaman tema ini. Kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan menyertai kami dan kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus membimbing, menolong, dan memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan, dan kami pun dimampukan untuk menghidupi firman Tuhan yang kita pelajari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mendasari tema kita adalah dari Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Mazmur 37 ayat 5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Dan terakhir Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Sahabat sapaan damai sejahtera, bagaimana kita bisa mempercayai Allah sepenuhnya? Ini tema kita. Ya, pertanyaan ini sekali lagi bukanlah pertanyaan orang yang kurang beriman, melainkan pertanyaan orang yang serius terhadap hidupnya di hadapan Tuhan. Sejauh mana hidupnya yang sedang ia jalani ini sungguh-sungguh berada di dalam jalan yang Tuhan kehendaki. Maka tema ini akan menolong kita untuk memahaminya. Kita kadang mudah sekali berkata, saya percaya pada Tuhan ketika hidup lancar. Bagaimana ketika iman kita diuji? Justru ketika doa kita tidak didengar atau tidak dijawab oleh Tuhan, penderitaan yang tidak kunjung berlalu, masalah satu belum selesai, masalah yang lain datang. Dan apalagi terkena terminal illness, sakit yang sulit untuk mendapatkan pengobatan, seperti kanker, jantung, dan sejenisnya. Dan tidak jarang rencana hidup kita hancur, runtuh. Nah, di titik seperti itulah ya, iman kita sedang diperhadapkan satu proses yang memang tidak mudah. Tetapi kita harus tetap eksis. Jadi kita perlu ya mengambil satu keputusan yang eksistensial. Artinya keputusan yang mendasarkan ya, mendasar dan menyentuh inti keberadaan seseorang. Jadi bukan sekedar kita lakukan, tetapi siapa kita, untuk apa kita hidup, dan bagaimana kita dapat memberi makna dalam hidup kita. Ini penting sekali. Maka di dalam keputusan eksistensial ini ada hal-hal atau keputusan ini bersifat sadar dan personal untuk diri kita. Dan keputusan itu bermakna jangka panjang dan seringkali lahir dari kondisi-kondisi yang kritis dan krisis. Yang pasti, sahabat damai sejahtera, kita semua mau belajar. Nah, di dalam tema ini ada beberapa hal penting yang perlu kita pahami supaya kita mendapatkan kebenaran firman di dalamnya. Yang pertama, mempercayai Allah berarti mengalihkan pusat kendali kita kepada Tuhan. Maka di Amsal 3, 5-6 itu menegaskan bahwa mempercayai Allah sepenuhnya berarti tidak bersandar pada pengertian kita sendiri. Ini bukan penolakan terhadap akal sehat, melainkan kita menyandarkan sepenuhnya kepada Tuhan, dan bahkan kita menyangkal melainkan penyangkalan terhadap ilusi kendali kita. Jadi kita meletakkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan seringkali kita berkata percaya pada Tuhan, tetapi kita tetap ingin mengendalikan hasilnya. Kita berdoa, tetapi juga kita menyiapkan plan B, ya, rencana cadangan jika Tuhan tidak menjawab tapi tidak sesuai dengan rencana kita, maka kita punya rencana yang lain. Jadi iman yang sejati
dimulai saat kita mengakui bahwa Tuhan, aku tidak sepenuhnya mengerti jalan-Mu Tuhan, tetapi aku memilih mempercayai karakter Allah yang setia, karakter Allah yang tidak pernah ingkar janji. Itu yang pertama. Yang kedua, hal yang kedua adalah mempercayai Allah berdasarkan siapa Dia, bukan situasi yang ada. Mazmur 37 ayat 5, ya, di sana mengaitkan kepercayaan dengan penyerahan hidup. Percaya kepada Tuhan bukanlah emosi, optimisme atau sejenisnya, tetapi tindakan penyerahan. Di sini banyak orang gagal mempercayai Allah sepenuhnya. Karena apa? Karena mereka menilai Tuhan dari situasi, bukan menilai Tuhan dari siapa Tuhan. Nah, dia ada situasi. Jadi ketika hidup sulit, kita mulai meragukan kebaikan Tuhan. Ketika doa kita belum jawab, kita mulai mempertanyakan kesetiaan Tuhan. Dan banyak lagi situasi yang kita sedang hadapi. Maka, menjadi poin penting adalah apakah iman kita berakar pada keadaan atau pada natur Allah yang tidak berubah. Tentu iman kita berdasarkan pada natur sifat Allah yang tidak berubah. Hal yang ketiga, ya, salib. Salib menjadi fondasi kepercayaan yang tak tergoyahkan. Maka dalam Roma 8 ayat 28, ya, di sana kita bukan hanya dapat dipahami, ya, Roma ini hanya dapat dipahami dengan benar bila kita melihatnya melalui salib Kristus. Allah tidak berjanji bahwa segala sesuatu akan terasa baik, tetapi bahwa Ia bekerja melalui segala sesuatu. Maka ketika salib adalah bukti bahwa Allah tetap setia, bahkan ketika jalannya gelap, Ia tetap ada. Kasih Allah tidak terukur, dan kasih Allah tidak diukur dari kenyamanan hidup kita. Rencana Allah seringkali berjalan melalui penderitaan, bukan menghindari. Maka, jika kita mempercayai Allah di salib, maka ketika Yesus menderita dan mati, maka kita juga dipanggil mempercayainya ketika hidup kita berada dalam lembah-lembah gelap. Yang keempat, percaya sepenuhnya merupakan sebuah proses, bukan hasil sekali jadi. Kepercayaan kepada Allah bukanlah keputusan satu kali, melainkan latihan iman setiap hari. Setiap hari kita diperhadapkan dengan apa? Banyak pilihan. Ya, bagaimana? Apakah kita mengandalkan ketakutan kita atau iman kita? Apakah kita bersandar pada logika kita semata-mata atau kita bersandar pada kedaulatan Tuhan? Ya, apakah kita menuntut penjelasan atau kita memilih taat kepada Tuhan? Sahabat, Allah tidak menuntut iman yang sempurna, tetapi iman yang jujur, iman yang bertumbuh di dalam Tuhan. Maka menjadi akhir dari perenungan kita, mempercayai Allah sepenuhnya bukan berarti kita tidak pernah bertanya, tetapi kita tidak berhenti berjalan bersama Tuhan meskipun kita belum mengerti jawabannya. Iman yang dewasa, ya, berkata, kiranya Roh Kudus menolong jemaat Tuhan, ya, untuk memiliki iman yang tidak dangkal, tidak transaksional, tetap iman yang berakar kuat pada karakter Allah yang setia sampai akhir. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu, dan Tuhan berkati, biarlah kebenaran ini boleh kami hidupi, dan Tuhan menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.